Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat, salam sehat, bebas narkoba. Halo sahabat, senang rasanya saya Jul Sapi kembali menjumpai sahabat dalam Kolaboratalk yang ada di channel Saiful Zaman dan juga channel Sorotan Rizwanda ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bela negara. Bela negara ini kan merupakan perwujudan dari sikap ya. Sikap dan perilaku warga yang didasari kecintaan terhadap NKRI, kecintaan terhadap Pancasila tentu saja, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama saya ke Kang Kris dulu. Kang Kris, sebetulnya bela negara itu seperti apa sih? Ini untuk literasi bersama nih Kang Kris. Atau saya tambahin sekalian pertanyaannya. Apa tuh? Bela negara, kan membela negara. Kenapa harus dibela? Iya, benar. Kenapa sih negara harus dibela gitu? Bangga Kang Kris. Jadi konsepsi bela negara ini memang justru ingin di-refresh kan. Nah, dari yang tadinya bercerita soal seremoni perjuangan masa lalu ya romantisme itu penting. Tapi sekarang ceritanya yang di-refresh adalah kemasan bela negaranya. Dan termasuk target siapa yang harusnya membela negara. Nah, gini. Jadi kalau dulu itu kan bela negara diartikan lebih kurang pada saat kita bicara ketahanan militer kan ya. Negara terancam kedaulatannya. Nah, sekarang bela negara itu lebih diartikan melalui Impres 7 2018 justru lebih ke arah pada saat negara justru sedang ancamannya mungkin dari dalam. Nah, itu tadi yang Kang Ijul bilang nih, ada ancaman arus informasi negatif ya, ada kasus si A si B. Nah, artinya bela negara ini berharap bisa menciptakan insan Indonesia unggul. Nah, insan unggul ini adalah insan yang minimal yang diincar adalah kepedulian dulu terhadap negara. Bisa bilang I'm proudly Indonesians. Nah, gitu kira-kira. Nah, konkretnya bela negara ini justru ingin masuk ke relung-relung pikir generasi muda ya, milenial gitu ya, katakanlah begitu ya. Meskipun menurut sahabat saya milenial kan sekarang mungkin sudah tua ya. Mungkin generasi Z gitu ya. Nah, artinya orang yang mungkin dulu sudah tidak ngeh lagi pada betapa dulu itu kita ya, proklamator kita ya, pejuang kita itu menciptakan atau mendaulatkan NKRI ini di mata dunia, kira-kira seperti itulah normatifnya. Tapi saya meneruskan tadi Kang Epul itu pertanyaannya, kenapa negara harus dibela dan apa yang harus dibela gitu? Ya, negara harus dibela. Sekarang kan ada istilah agak susah sih, multi dimensional crisis ya, krisis multidimensi lah bahasa mudahnya. Itu termasuk kan di dalamnya ada ideologi transnasional. Kan yang masuk ke kita bukan hanya barang kan? Barang masuk tapi beriring pemikiran. Nah, pemikiran-pemikiran yang kira-kira bisa mengancam kedaulatan kita, ideologi kita gitu ya. Kesepakatan kita bahwa ini adalah negara yang harmonis, yang penuh dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, kesehariannya. Nah, sekarang mulai terancam nih dengan era hyper connected. Makanya disebutnya Wantanas menciptakan diksi bela negara 5.0. Jadi kemasannya bukan hanya hadir di upacara pagi, upacara sore atau di kantor-kantor pemerintahan, tapi justru elemen yang selama ini tidak termasuk rutinitas seremonial tadi, yaitu ya generasi Z. Ini juga dibantu oleh generasi-generasi saat ini yang menciptakan arus informasi positif lah, arus informasi yang lurus persepsi. Jadi bela negara yang sekarang ini justru ingin jadi counteract contoh-contoh negatif seperti tadi. Padahal kan kalau dipikir-pikir lagi kita juga ada prestasi ini ya. Misalnya Indonesia meraih medali emas di sana, itu kan jarang diekspos ya. Ada misalnya profesor muda Amerika yang asli orang Indonesia, itu kan justru malah terpinggirkan. Artinya pada saat arus informasi terlalu banyak kan psikologi massa juga akan negatif. Nah, gampang sekali untuk dibakar, disulut, dan untuk melakukan tindakan-tindakan yang relatif justru malah memperburuk keadaan dibanding memperbaiki situasi gitu. Tapi bagaimana itu bisa dilakukan secara masif gitu, sementara publik sendiri lebih suka tadi istilahnya bad news is good news gitu loh. Pro kontra, polemik soal wayang ya kan. Mungkin politisi kita agar tidak punya bahasa kekuasaan gitu ya, maka
perlu adanya sekolah politik sebetulnya. Oh. Jadi sekolah politik ini bukan hanya kaderisasi menyesuaikan warna nih, tapi justru bagaimana menciptakan karakteristik politisi yang keindonesiaan. Nah, yang Pancasilais boleh gitu ya, tapi jangan sampai nanti Pancasilais ini digoreng lagi nih gitu ya. Jadi yang pakai lambang itu. Nah, bukan itu maksudnya, tapi maksudnya sekolah politik yang bukan hanya menyediakan literasi berpolitik, tapi karakter seorang politisi. Ya, role modeling salah satunya.